Om Swastiastu, adik-adik. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi tantra, yantra, dan mantra. Kata tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Tantra merupakan salah satu dari sekian banyak konsep pemujaan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, yang dimana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan kesaktian. Tantra dalam perkembangannya sering menggunakan simbol-simbol material, termasuk simbol-simbol erotis. Tantra sering diidentikan dengan ajaran kiri. Nah, dalam perkembangan saat ini, banyak perguruan-perguruan yang mempopulerkan diri sebagai tantra putih, yang menjadikan mabuk-mabukan, makan daging, dan hubungan seksual itu merupakan salah satu sadana dasar pantangan dalam meniti jalan tantra. Konsep ini berpangkal pada percakapan Dewi Parwati dengan Dewa Siwa yang menguraikan turunnya Dewi Durga ke bumi pada zaman Kali untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran moral dan perilaku. Dalam beberapa sumber, Dewi Durga juga disebut candi. Mulai saat itulah pada mulanya muncul istilah candi atau candi Kagra untuk menamai bangunan suci sebagai tempat memuja dewa dan arwah yang telah suci. Peran Dewi Durga dalam menyelamatkan dunia dari kehancuran moral disebut Kalimosada, yang artinya Dewi Durga adalah obat yang paling mujarab dalam zaman kekacauan moral, pikiran, dan perilaku. Sedangkan misi beliau turun ke dunia ini disebut dengan Kalika Dharma. Nah, adik-adik yang Bapak cintai, dalam literatur yang ada, dalam kamus Sanskerta, kata yantra memiliki sebuah arti mengikat, menyimpulkan instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Yantra pada umumnya berarti alat untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Di dalam pemujaan yantra ada sarana tempat memusatkan pikiran. Nah, kemudian yantra merupakan aspek dalam diri bentuk penciptaan, seperti halnya para dewata yang diekspresikan melalui yantra. Yantra merupakan garis-garis lurus maupun garis-garis lengkung yang dibadukan dan merupakan basis dari energi alam semesta yang merupakan perwujudan dewata. Yantra itu merupakan wujudnya, mantra itu adalah suatu jiwa, sedangkan dewata adalah Atman yang menghidupi seluruh makhluk hidup di alam semesta ini. Pada umumnya, berarti alat untuk melaksanakan sesuatu guna mencapai tujuan di dalam pemujaan. Yantra adalah sarana tempat memusatkan pikiran. Dalam Yogini Tantra dikatakan bahwa Dewi harus dipuja di dalam pertimo, mandala, atau yantra. Pada tingkat tertentu, kemajuan spiritual sadaka diperkenankan memusatkan baktinya melalui yantra. Yantra dilukis atau dipahatkan di atas logam, kertas, atau benda-benda lain dan disucikan seperti menyucikan pertime,
kemudian dilakukan pemujaan melalui sarana yantra seperti pemujaan Bertimo, arca, dan sebagainya. Pembahasan yang ketiga dalam video ini adalah mantra. Kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta dari kata man, artinya pikiran, dan tra memiliki arti menyeberangkan. Mantra merupakan media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau benar. Mantra juga memiliki tujuan melindungi pikiran dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar dan suci. Mantra ini adalah sebuah kata atau kombinasi beberapa buah kata yang sangat kuat atau ampuh yang didengar oleh orang bijak dan dapat membawa seseorang yang mengucapkannya melintasi lautan kelahiran. Mantra adalah rumusan gaib untuk melepaskan berbagai kesulitan ataupun memenuhi berbagai macam keinginan duniawi tergantung dari motif pengucapan mantra tersebut. Mantra juga sebagai sebuah kekuatan kata yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual ataupun keinginan material yang dapat dipergunakan untuk kesejahteraan. Menurut ajaran Tantra disebutkan ada 3 urat saraf manusia yang paling penting, yaitu Sumsumna, Ida, dan Pinggala. Keberadaannya ini dimulai dari mula dara cakra yang bertempat di dasar tulang belakang. Sumsumna adalah yang paling penting dari semua saraf atau nadi. Urat saraf atau nadi manusia tidak kelihatan secara kasat mata karena bersifat sangat halus. Tantra merupakan suatu kombinasi yang unik antara mantra, upacara, dan pemujaan secara total. Ia adalah agama dan juga filosofi yang tentunya berkembang baik dalam Hinduisme maupun Buddhisme. Di Indonesia dikenal ada 3 jenis tantra, yaitu Bhairawa Heruka, Bhairawa Kalacakra, dan Bhairawa Bhima. Di dalam Tantrayana, ritual adalah elemen utama yang merealisasikan kebenaran tertinggi. Ritual tersebut adalah sebuah seni keagamaan. Seni adalah bentuk luar materi sebagai ekspresi dari ide-ide yang berdasarkan intelektual yang dirasakan secara emosional. Dari hal tersebut, maka fungsi dan manfaat Tantra dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian, yaitu menyeimbangkan keaktifan semua cakra, prana, energi yang masuk ke dalam tubuh, membantu bangkitnya kemampuan dalam melihat serta merasakan energi yang halus, bangkitnya kemampuan memahami dan mendengar suara gaib, serta mampu mengetahui sejarah suatu benda hanya dengan menyentuh, mampu membangkitkan kemampuan merasakan suatu pikiran, emosi, aroma, dan sensasi fisik, membantu membangkitkan kemampuan mempengaruhi sikap, pikiran, dan jiwa seseorang ke arah yang lebih baik, serta mampu merasakan peningkatan pengalaman spiritual dalam kehidupan yang kita jalani. Yang kedua, yantra adalah bentuk niasa.
atau sebagai simbol yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa, seperti misalnya dalam perpaduan warna, banten, gambar, arca, dan lain-lain. Setiap yantra, baik dari segi bentuk maupun goresan yang tertera pada yantra tersebut, mempunyai arti yang berbeda serta tujuan yang berbeda pula. Nah adik-adik, karena yantra mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda, sehingga bentuk-bentuk yantra tentunya dikembangkan dan diberi sentuhan artistik modern. Nah, oleh karena itu, yantra tidak lagi kelihatan seperti barang seni atau seperti sebuah perhiasan tertentu. Bentuk yantra sudah disesuaikan dengan kebutuhan si pemakainya. Dengan berkembangnya zaman seperti sekarang ini, banyak sekali yantra dibentuk kecil maupun besar. Adik-adik yang Bapak banggakan, fungsi yantra secara spesifik, nah tentunya yantra ini sebagai simbol atau sesuatu yang dihormati serta dipuja, dan juga sebagai sarana atau media untuk mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakininya, ataupun sebagai media untuk memusatkan pikiran kita di dalam memuja Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya adik-adik, yang ketiga, berdasarkan sumbernya, ada bermacam-macam jenis mantra yang secara garis besar dapat dipisahkan menjadi Vedic mantra, Tantrika mantra, dan Puranik mantra. Sedangkan berdasarkan sifatnya, mantra dapat terbagi menjadi Satwika mantra, Rajasika mantra, Tamasika mantra. Umat Hindu percaya bahwa kehidupan ini diliputi dan diresapi oleh mantra. Semua makhluk, apakah seorang petani ataupun seorang raja, semuanya diatur oleh mantra. Maka dari hal tersebut, mantra adalah ucapan yang luar biasa yang tentunya dapat mengikat pikiran. Nah, adapun makna dan fungsi mantra dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, memuja manifestasi Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memuja para dewata dan roh-roh. Kemudian berfungsi berkomunikasi dengan para dewa. Bermanfaat memperoleh tenaga dari manusia super Purushotama, ataupun berfungsi menyampaikan persembahan kepada roh leluhur dan para dewata. Baiklah adik-adik, dalam pembelajaran kita hari ini kita sudah membahas tentang pengertian dan fungsi dari tantra, yantra, dan mantra. Nah tentunya Bapak harapkan setelah menyimak dan menonton video ini, diharapkan kalian mampu memahami perbedaan dari ketiganya, yaitu tantra, yantra, maupun mantra. Baiklah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.